Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam kajian sejarah tanggal 27 Juni 2013. Terkait kemarin kita telah mengkaji tentang perkembangan pergerakan nasional yang seperti yang kita ketahui, kalau perkembangan pergerakan nasional itu dipengaruhi oleh organisasi-organisasi yang tumbuh pada saat itu, seperti halnya Budi Utomo, kemudian SI, dan SI sampai terpecah menjadi dua, kemudian SI Merah Putih dan terpecah kembali, dan ada beberapa peranan Belanda juga di dalam perpecahan itu. Mungkin kita malam ini akan mengkaji tentang karakter gerakan nasional. Dimohon untuk malam ini semua aktif dalam kajian ini, jadi kajian dapat berjalan dengan baik dan benar. Kita tanya, kurang lebih lanjutnya, baiknya kita ke pembicara. Bang Rahmat Jabaril, sama. Oke, terima kasih teman-teman ya. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Malam ini kita akan bahas kelanjutan dari pembicaraan kemarin soal gerakan di Indonesia. Nah, sebetulnya ada hal yang menarik dari bicara tentang gerakan ya. Pembicaraan tentang gerakan ini memang persoalannya juga kita tahu bahwa pertumbuhan pergerakan nasional pada waktu itu banyak dipengaruhi oleh karakter-karakter atau bentuk-bentuk ya, ideologi-ideologi dari luar. Pemahaman-pemahaman demokrasi, pemahaman-pemahaman sosialisme, pemahaman-pemahaman tentang keyakinan ideologi keagamaan itu semuanya berangkat dari luar. Nah, dan itu memang kayak semacam mudah hukum alam ya, bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, kita akan selalu berkesinambungan, selalu akan beriringan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kemudian bagaimana siapa yang ditumbuhkan dan siapa yang mendominasi, itu yang menjadi persoalan. Dan kemarin kita sudah membahas sebetulnya sudah membahas secara awal bagaimana kemudian penjajahan itu masuk ke wilayah dua model, penjajahan fisik maupun penjajahan psikis. Penjajahan fisik ya berkaitan dengan bagaimana penguasaan ketika kuasa kolonialisme Belanda masuk dengan begitu gampangnya melumpuhkan kekuatan-kekuatan para raja di Nusantara pada waktu itu. Lalu kemudian dan begitu sangat ampuhnya metode yang dipakai oleh pemerintah Belanda waktu itu, Hindia Belanda, dengan model dua kekuatan ya, ada politik etis dan politik kelas. Politik etis yang dilakukan oleh pemerintah Belanda ya, kolonialisme Belanda, itu sebagai strategi bagaimana melumpuhkan kekuatan lawan secara ideologis, secara kultural, secara psikologis ya, masyarakat Nusantara pada waktu itu. Nah, kemudian secara kelas mereka secara gradual, secara radikal mereka bisa menghantam, bisa memukul, bisa membunuh siapa saja yang melakukan perlawanan secara fisik langsung. Jadi lengkaplah kemudian pemerintahan kolonialisme Hindia Belanda waktu itu bisa menguasai kita secara utuh, secara jasmani maupun rohani, sampai kemudian penguasaan lahan-lahan di Nusantara ya, sehingga kemudian ada perubahan-perubahan bentuk itu
sebagai salah satu strategi perubahan bentuk tata kelola kota sampai tata kelola kota sampai ke masalah tata kelola kultural kayak gitu. Itu udah di apa namanya tuh udah dijadikan semacam aturan, sehingga kemudian mereka pada tahun 1819 pemerintahan Belanda pada waktu itu membuat undang-undang ya, peraturan yang tidak memperbolehkan semua bagian dari wilayah kuasa jajahan Hindia Belanda tidak boleh berorganisasi seperti itu. Jadi boleh misalnya berorganisasi tapi hanya sekedar tidak berkaitan dengan wilayah politik. Jadi undang-undang tidak boleh berorganisasi itu kemudian dikembangkan di Undang-Undang Pemerintahan Belanda pasal 11 ya, 111 itu menyatakan bahwa setiap warga dari kuasa Hindia Belanda di wilayah jajahan Hindia Belanda tidak boleh melakukan pengorganisasian massa atau kelompok-kelompok atau organisasi seperti itu. Sehingga kemudian siapa saja yang melakukan itu maka kemudian akan mendapat sanksi. Maka setelah dia menguasai Nusantara, mereka ya hanya dengan leluasa mereka membuat dengan leluasa mereka memperlakukan semua jajahannya. Nah, pada perkembangannya seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa raja-raja yang di Nusantara yang menjadi penalukan pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu mereka hanya menjadi bupati atau setingkat camat seperti itu. Jadi tingkatnya sudah di bawah, dan itu di bawah kendali gubernur Hindia Belanda. Semua raja-raja yang ada di Nusantara pada waktu itu. Sehingga kemudian lahirlah jadi si anak-anak. Terus kemudian pemerintahan Hindia Belanda mendirikan sekolah-sekolah sebagai salah satu strategi untuk mengembangkan strategi politik kebudayaannya, strategi politik pendidikannya. Sehingga kemudian mau nggak mau pola pikir bangsa kita waktu itu hanya menganut paham bahwa ada ruang kelas gitu loh, kelas atas, kelas bawah. Yang kelas atas itu ya kelas-kelas para priai yang mereka turunan camat, bupati gitu ya, itu sampai ya orang-orang pemerintahan, orang-orang Belanda. Nah, ini sebagai salah satu strategi bagaimana kemudian si warga bangsa Nusantara waktu itu dicaplok pemikirannya, sehingga kemudian itu menjadi mendarah daging dalam jiwanya bahwa secara tidak langsung secara biologis kita mengakui bahwa hakikat paling tinggi dari nilai manusia itu ada di orang-orang Belanda. Jadi ada nona-noni kayak gitu, terus kemudian ada, kalau di kelas kita kan nyai-nyai, kalau di mereka noni-noni gitu kayak gitu. Jadi di tingkat perempuan juga itu seperti itu modelnya. Nah, kemudian ini berhubungan setelah mereka melakukan pemahaman, setelah mereka melakukan ekspansi secara fisik, juga mereka melakukan secara ekspansi secara psikis ya, secara psikis. Nah, terus kemudian yang paling bahaya adalah ketika kita secara biologis mengakui kebenaran itu satu menjadi masalah sampai sekarang. Terus pada perkembangan berikutnya muncullah kelompok-kelompok yang kemarin kita bahas, munculnya Budi Utomo. Nah, kelompok-kelompok
gerakan-gerakan ini sebetulnya bukan berarti mereka tidak nasionalis, karena memang kalau mereka melakukan pemberontakan secara gradual, secara radikal, maka kemudian mereka akan mati pada waktu itu. Maksudnya akan mati itu tidak akan hidup organisasinya, tidak akan besar. Nah, cara atau strategi yang dilakukan oleh kayak misalnya Sondo, kemudian si siapa namanya itu Cokro Aminoto, terus kemudian Ki Hajar Dewantara, Ahmad Dahlan, terus kemudian pada perkembangannya ya, organisasi-organisasi gerakan pada waktu itu sangat tumbuh ya, tumbuh di era abad ke-20-an, menjelang abad ke-20-an itu mulai tumbuh. Terus kemudian siapa lagi namanya tuh, kelompok kaum muda ya, yang membuat serikat muda, Yong Japa, Yong Madura kayak gitu, Yong Ambon kayak gitu, itu mulai tumbuh gerakan-gerakannya. Nah, tetapi kemudian itu tidak serta-merta menyatakan bahwa mereka melakukan pernyataan secara verbal melawan pemerintahan Belanda, tidak. Tapi mereka secara taktis mereka membangun kelompok-kelompok atau kegiatan-kegiatan organisasi yang berhubungan hanya sekitar pendidikan, kebudayaan dan agama dan perdagangan, hanya sampai di situ. Nah, kemudian di sisi lain pergolakannya politik internasional pada waktu itu yang dipelopori oleh Rusia. Rusia awalnya tahun 19 berapa ya? 1919 tuh muncul revolusi Rusia ya, yang akhirnya kemudian dimenangkan oleh apa namanya tuh, kaum sosialis keras, aliran keras yang kemudian mereka menjadi jadi semacam kiblatnya sosialis di dunia pada waktu itu, sehingga kemudian beberapa artinya beberapa negara di Eropa akhirnya menginduk ke Rusia. Seperti di beberapa, salah satu pentolannya dari orang-orang Belanda juga ada yang ikut menganut paham aliran yang sosialis Rusia. Nah, hal ini yang kemudian mempengaruhi gerakan politik kaum kiri di Indonesia, kayak gitu. Kaum kiri Indonesia yang dibawakan oleh si siapa, Stephenson itu apa lagi namanya, yang kemudian dia waktu itu membuat semacam organisasi ISDP ya. Organisasi ini kemudian tidak laku di masyarakat Nusantara kita, di masyarakat Indonesia pada waktu itu, sehingga kemudian mereka masuk ke SI. Nah, mereka menginfiltrasi ke SI, lalu kemudian mereka mempengaruhi anggota SI. Salah satu mempengaruhi adalah Samaun, Sutomo dan Malaka ya. Nah, orang-orang inilah yang kemudian masuk ke wilayah SI Merah. Nah, karakter SI Merah ini beda dengan karakter SI Putih yang masih di bawah pimpinan Soekarno. Nah, si SI Merah ini yang kemudian menganut paham tertingginya pada Rusia, kayak gitu, berkiblat pada Rusia. Nah, jadi beberapa pernyataan di SI Merah yang kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) pada waktu itu menyatakan diri, kemudian mereka masuk organisasi yang di bawah pimpinan di bawah organisasi pemerintahan Belanda pada waktu itu. Nah, tujuan PKI pada waktu itu PKI beda dengan SI. Kalau SI yang si Cokro Aminoto ya, Cokro Aminoto ini lebih pada strategi bagaimana kemudian seluruh umat Islam di Indonesia itu bersatu, terus kemudian saling mendukung dalam perdagangan, terus kemudian bagaimana kemudian mengembangkan keyakinan keagamaan di Nusantara, dan ujungnya bagaimana bangsa Indonesia merdeka, gitu loh, si Cokro. Nah,
tapi strateginya lebih jelas blok politiknya. Beda dengan PKI. Kalau PKI dia masuk juga ke organisasi pemerintah Belanda pada waktu itu. Nah, tujuan orang-orang PKI pada waktu itu adalah supaya suara-suara mereka itu didengar di di organisasi pemerintah Belanda, apa namanya, Volker apa gitu ya bahasa Belanda. Nah, masuk ke sana tujuannya adalah supaya kemudian suara-suara politik mereka itu didengar langsung oleh orang-orang Belanda. Nah, karena pergolakan politik internasional begitu dahsyatnya ya, sehingga kemudian si gubernur Hindia Belanda wilayah jajahan itu diganti pada 1921 oleh si Fox. Fox ini adalah salah satu gubernur Hindia Belanda jajahan. Dan zaman Fox ini sistemnya lebih keras. Jadi siapa saja yang berorganisasi, seperti juga yang sebelum-sebelumnya ya pernah dilakukan oleh zamannya 18-an ya, itu siapa saja yang berorganisasi melakukan itu dihantam secara habis-habisan oleh si Fox punya kewenangan itu, karena Indonesia pada waktu itu artinya masih dalam bentuk pemerintahan Hindia Belanda. Jadi semua tidak boleh berorganisasi secara apa yang dilakukan oleh oleh Budi Utomo, terus kemudian oleh SI kayak gitu, itu dihabisin semua. Tidak boleh berorganisasi seperti itu. Jadi tapi justru malahan dengan sikapnya si Fox ini membuat kaum pergerakan pada waktu itu semakin radikal gitu, semakin melawan, sehingga muncullah beberapa kali pemberontakan. Tapi pemberontakan ini memang dilakukan oleh orang-orang PKI. Nah, pada 1922 itu mulai bergolak, tapi kemudian itu bisa diredamkan lagi. Dan salah satu yang muncul pada waktu itu yang dikomporin lah gitu ya, adalah serikat buruh. Jadi serikat buruh di Indonesia itu berbarengan dengan pergerakan para pejuang kebangsaan pada waktu itu. Salah satunya adalah serikat buruh perkeretaapian. Nah, serikat buruh perkeretaapian ini melakukan organisasi dan pemogokan massal, yang kemudian itu ternyata yang membinanya adalah si Tan Malaka gitu. Tapi ya lagi-lagi tetap karena tidak punya kekuatan apa-apa, hanya yang dasar semangat dan itu karakter dari organisasi ISDP yang dibawa oleh si orang Belanda ini. Terus kemudian karakternya itu lebih ngiblat pada gaya-gaya Rusia. Jadi Rusia itu melakukan korupsi gaya gitu. Sehingga itu mau mencetak karakternya orang-orang PKI. Beda dengan si Cokroaminoto. Cokroaminoto itu lebih soft, tapi kemudian justru bisa menciptakan kader-kader yang baik gitu. Salah satunya ya Soekarno. Soekarno ini salah satu didikannya Cokroaminoto. Terus kemudian selain itu juga selain SI, yang paling fundamental ya memang SI pada waktu yang cukup begitu berpengaruh dan mencatat sejarah ya. Terus kemudian juga gerakan Muhammadiyah. Gerakan Muhammadiyah ini memang lebih cenderung seperti yang kemarin saya katakan, dia lebih pada gerakan-gerakan pendidikan, model-modelnya kayak gitu. Terus kemudian lebih pada kesehatan, model-modelnya lebih kultural. Gerakannya itu lebih ke wilayah kultural. Terus kemudian nah, ada kelompok yang bangun oleh 3 serangkai ya, Dawes Dekar, terus kemudian Ki Hajar Dewantara, terus siapa lagi, satu lagi ya di Bandung, dan mereka membuat partai Indis Partai ya waktu itu, dan itu masuk
dan bagaimana kemudian mereka melakukan manuver-manuver politik pada pemerintahan Belanda pada waktu itu, dan akhirnya kemudian ketiga serangga ini ditangkap dan dipenjarakan. Nah, berdasarkan permintaan tiga serangga ini mereka minta dipindahkan ke di penjara, dibuang ya ke negeri Belanda. Tapi kemudian tidak pernah patah arang ya, kayak si siapa Ki Hajar Dewantara. Mereka ketika selesai dari pembuangan mereka balik lagi ke Indonesia dan mereka membangun gerakan tidak lagi seperti yang sebelumnya mereka melakukan gerakan politik secara gradual atau konfrontasi langsung gitu ya. Tapi mereka si Ki Hajar Dewantara membangun gerakan pendidikan, jadi lebih ke lebih ke apa namanya tuh ke pendidikan proletariat dengan konsep taman siswanya. Nah, pendidikan yang digarap oleh jadi dia melakukan pergerakan politiknya dengan konsep pendidikan Among. Di konsep pendidikan Among itu konsepnya itu dia sudah mulai memakai, jadi tidak hanya sekedar serta merta mereka melakukan gerakan yang cenderung apa namanya tuh, cenderung melawan secara fisik apa ya, lu salah gitu loh, kayak gitu enggak. Itu lebih kepada konsep gitu, lebih pada tataran pemikiran, lebih pada tataran keilmuan gitu si Ki Hajar Dewantara ini dengan konsep Among. Konsep Among itu konsepnya itu depan, tengah, belakang adalah lingkaran yang sama. Jadi depan sebagai pemimpin, tengah sebagai apa ya, bergerak gitu ya, bergerak bersama, yang di belakang sebagai pengawas gitu ya, pemantau, yang kemudian disimpulkan dengan Sri Handayani seperti yang sekarang dipakai oleh Kementerian Pendidikan kita ya. Nah, konsepnya itu adalah belajar melingkar, jadi bersama. Jadi kalau Belanda itu kan berbaris tuh yang seperti sekarang ini yang kita pakai. Nah, itu kan kita membalik lagi ke zaman Belanda. Jadi konsepnya si Ki Hajar Dewantara itu tidak begitu, belajar kayak gini, jadi tidak ada kelas saya di kelas ini sama gitu loh, jadi belajar gitu. Nah, itu konsepnya, jadi konsep Among itu. Nah, itu yang kemudian pemerintah Belanda pada waktu itu ya menghalalkan dengan munculnya organisasi tapi tidak berpolitik. Tapi akhirnya juga kebingungan, dia dilematis dengan keadaan konsep. Orang-orang pergerakan ini cerdas-cerdas gitu. Semakin lama semakin kreatif dia melakukan gerakan karena berdasarkan pengalaman ya. Kalau secara gradual dia bisa ditangkap dan dibuang, tapi secara kreatif justru pemerintah Belanda juga jadi bingung. Tidak boleh tapi tidak ada hal yang melanggar gitu loh. Tapi sebetulnya di dalamnya ini sangat kritis gitu loh, kayak gitu ada isi itu yang keren. Gerakan yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara di taman siswa. Seperti juga kemudian muncul lagi gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Kartini dan Kartika ya, gerakan perempuan. Nah, gerakan perempuan ini, gerakan gender ini yang menunjukkan bahwa bagaimana kemudian bahwa si laki-laki dan perempuan itu adalah berkedudukan sama, sebetulnya tujuannya ke situ. Jadi semua kaum perempuan pada zaman itu selalu di tingkat rendah karena dibuat kelas ya, kasta gitu loh, kayak gitu. Nah, si Kartini dan Kartika ini dia membangun gerakan bagaimana kemudian kaum perempuan harus baca, harus pintar dan harus sejajar dengan kaum laki-laki kayak gitu. Nah, gerakan gender ini yang kemudian juga pemerintah Belanda tidak bisa berbuat apa-apa karena pertama mereka ini adalah kelompok priayi yang kemudian memang menurut aturan dan berorganisasi juga dilindungi menurut aturan, tetapi kemudian mereka melihat ini jadi gerakannya cerdas gitu ya, maksudnya dengan taktik seperti itu. Itu karakter-karakter yang waktu itu. Nah, begitu pun Soekarno pada waktu itu ketika dia memang belajar di Bandung dan kemudian dia bikin organisasi, salah satunya ya dia membuat Partai Nasional Indonesia pada waktu itu, PNI. Nah, awal mula PNI ini dibuat oleh Soekarno pada waktu itu adalah dia melakukan modus operandi gerakannya tapi pada pendidikan proletariat dengan konsep Marxisme. Nah, konsep Marxisme ini memang berangkat dari kesadaran Soekarno ketika dia ngobrol dengan petani di daerah Soreang ya, di sana
dan dia melihat bagaimana perilaku petani yang hidupnya mandiri, dan itu menjadi inspirasi buat Soekarno untuk dijadikan semacam bahan konsep gerakan gitu loh. Gerakan kayak di India tuh Swadesi gitu kayak gitu. Si siapa namanya itu yang botak tuh? Mahatma Gandhi gitu kayak gitu. Jadi mereka berdikari di atas kakinya sendiri. Nah, itu yang menjadi penopang ideologi kesadarannya Soekarno bagaimana membangun gerakan di Indonesia pada waktu itu. Nah, sebetulnya kata Indonesia itu sendiri juga lahir pada tahun 1912 kalau salah ya. 1912 awalnya itu kan awalnya itu waktu itu bukan Indonesia, namanya tuh apa ya, lupa lagi namanya itu. Ini bahasa-bahasa Belanda kadang-kadang bingung juga. Nah, kemudian dirubah menjadi Indonesia gitu ya. Nah, kemudian akhirnya menjadi Indonesia. Nah, kata itu disepakati oleh forum apa namanya itu, forum baik pemerintahan Belanda maupun dari organisasi gerakan. Terus kemudian, nah, oke, kita kembali lagi ke tadi saya loncat sebetulnya memang harus ada di zaman Soekarno. Kemudian Soekarno diketahui bahwa Soekarno melakukan gerakan ini, kemudian Soekarno ditangkap dan dibuang ke ND atau kemana gitu nggak salah. Nah, pada saat itu sekolah PNI itu kok dalam kondisi kekosongan pimpinan, sehingga pada zaman itu si Hatta itu melihat kondisi si idenya Soekarno ini menarik dan kemudian ini perlu didukung dan ini perlu diisi. Maka kemudian Hatta masuk dan Hatta memainkan PNI ini menjadi semacam organisasi yang sangat radikal. Jadi bahkan dia membuat sekolah proletariat gitu, sekolah orang-orang miskin. Nah, mereka sejak itulah kemudian mereka membangun penyadaran terhadap masyarakat berkaitan dengan hak-hak kemerdekaan mereka. Nah, mulai dari situ, mulai awalnya pergolakan yang lebih lebih politis dan lebih taktis gitu ya. Sebetulnya itu pernah dilakukan oleh Tan Malaka dan Samaun. Cuma kemudian itu mereka pecah gitu ya. Si Samaun dengan Tan Malaka ini pecah. Si Tan Malaka lebih cenderung bahwa apa yang dilakukan oleh Samaun itu tidak sesuai dengan ideologi yang menganut paham kerusian, kekiri-kirian, maksudnya jadi lebih kepada tidak mau kompromis gitu loh. Jadi Tan Malaka begitu. Jadi kita harus melakukan jelas blok politiknya, garis demarkasinya harus jelas, batas wilayah di mana kolonialisme dan di mana kaum pergerakan. Jadi tidak bisa masuk. Maka si Samaun ini masuk dalam organisasi pemerintahan Belanda waktu itu. Nah, tujuannya memang itu, tapi si Tan Malaka mengaku dia berontak dan dia membuat partai baru waktu itu ya, Partai Murba. Nah, tapi kemudian Partai Murba sendiri juga oleh si Tan Malaka ditinggalkan dan dia mau bangun lebih pada kaum kelas bawah. Jadi memberikan awal mulainya bikin sekolah proletariat itu karena dia merasa terasing dari ruang lingkup seperti itu, dia masuk ke gerakan proletariat. Nah, ini hampir seiring dengan apa yang dilakukan oleh si Hatta juga begitu. Lalu lama-kelamaan orang-orang ini ditangkap. Hatta Sahrir itu masuk di situ di PNI waktu itu. Dia membangun sekolah proletariat. Dan akhirnya kemudian mereka juga ditangkap dan dibuang. Nah, situasi di PNI itu semakin kosong, tidak ada orang-orang. Kemudian akhirnya ketika Soekarno kembali
dia dari pembuangan dan dia mengisi PNI, dan kemudian PNI-nya lebih bermain gitu loh. Jadi Soekarno berpikir kalau radikal malah dia bisa habis. Caranya adalah bermain dengan pemerintahan Belanda pada waktu itu. Nah, itu ciri khas karakternya itu kayak seperti itu. Jadi kalau yang dilakukan Soekarno muda aja memang pada waktu itu, maksudnya Soekarno waktu pendirian awal PNI ini, Soekarno memang radikal, tapi kemudian setelah dari pembuangan Soekarno lebih lunak gitu. Maksudnya lebih bukan lunak ya, artinya lebih taktis gitu gerakannya itu. Nah, beberapa gerakan-gerakan yang radikal pada waktu itu hancur dan dicari, dikejar ya. Nah, Samaon yang kemudian karena dia lebih menggunakan gerakan taktis sehingga makin besar partainya, makin besar. Dan kemudian akhirnya generasi berikutnya adalah generasinya si Aidit kayak gitu. Itu Aidit kemudian setelah zaman Orla itu, ini salah satunya. Tapi mungkin itu bisa ulang berikutnya. Baik, secara singkat kita membahas tentang karakter gerakan nasional. Karakter itu dipengaruhi oleh beberapa organisasi yang tumbuh di Indonesia pada saat itu ya. Salah satunya ada ISDP, kemudian ada yang di SI itu yang diketuai oleh Cokro Aminoto, kemudian SI sendiri, terus Indis Partai yang diketuai oleh 3 serangkai, ya salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara. Beberapa bentuk karakteristik dari gerakan-gerakan tersebut, salah satunya gerakan yang dimunculkan oleh Indis Partai, jadi bawakan Ki Hajar Dewantara itu. Gerakan pertama, dia melakukan gerakan yang katakanlah radikal gradual ya, jadi terlalu secara langsung pergerakannya itu, kemudian dia penjarakan, diasingkan, dan saat dia kembali dia lebih bermain, jadi bermain taktis, lebih soft lagi lah, dia turun kepada bidang pendidikan. Itu salah satu karakter dari gerakan nasional. Kemudian ada juga seperti halnya Kartini dan Kartika, jadi sebutlah gerakan gender. Karena pada saat itu memang ada kasta, ada kelas antara pria dan wanita, jadi masih dibedakan, dan Kartika dan Kartini ini ingin menyamaratakan antara wanita dan pria itu sama. Kemudian juga ada satu partai lainnya, itu PNI atau Partai Nasional Indonesia, yang ternyata dipelopori oleh Soekarno dengan konsep Marhanisme ya, itu lahir konsep tersebut dari awal. Soekarno melihat para petani di Soreang bagaimana hidup mereka mandiri, jadi itu menjadi penopang munculnya gerakan PNI tersebut. Mungkin seperti itu macam-macam karakteristik yang ada pada saat itu. Mungkin